Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hadayani, guru kelas 8 pengajar agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang takdir memahami beriman kepada Tuhan. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat memahami beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, siswa dapat membuat peta konsep tentang iman kepada Allah. Yang ketiga, siswa dapat berperilaku mencerminkan kitab Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kitab yang wajib kita imani dan kita ketahui yaitu ada 4. 1 Taurat, 2 Zabur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Kitab Al-Quran diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani. Sikap mulia dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil: toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Kitab Al-Quran, sikap mulianya yaitu 1. Mencintai Al-Quran, 2. Rajin beribadah, 3. Rajin beramal soleh, 4. Menjauhi maksiat. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila syiratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Macam-macam kitab yang wajib diketahui dan diimani. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mengambil hak orang lain. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mencuri. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Pokok-pokok ajaran kitab Zabur. 1. Mengajarkan tentang ibadah. 2. Berisi sajak keagamaan. 3.
Ratapan doa individu 4, ratapan doa jamaah 3, nyanyian untuk raja 6, nyanyian kebaktian untuk Tuhan 7, nyanyian syukur 8, berupa syair 9, doa-doa. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Pokok-pokok ajaran Kitab Injil. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan Kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dan Kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. 4. Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalil tentang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Isi kandungan Al-Quran. 1. Tentang tauhid. 2. Akhlak atau budi pekerti. 3. Ibadah. 4. Muamalah. 5. Tentang tarikh atau sejarah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Dalil tentang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Perbedaan kitab dengan sukuf. Isi kitab lebih lengkap. Kalau sukuf ada sebagian hukum yang tidak tercantum. Dari bentuknya kitab sudah dibukukan. Kalau sukuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama. Kalau sukuf sifatnya hanya sementara. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. 4. Manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 6. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 7. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. 8. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.